Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini bukan makanya. Dari pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu kan? Nggak ketahuan dahulu makannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap majelis guru, Ustaz Suryani dan Ustaz Yani yang pada sore hari ini bisa hadir di tempat kita ini, dan Ustaz Syaiful Anam juga dan asatidz yang lainnya. Kalau Ustaz Suryani dengan Ustaz Yani memang bukan alumni, makanya ini undangan khusus dan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Anak sekalian di tas angkatan ya, semuanya ada, mudah-mudahan yang hadir khususnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan pada umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya bisa kumpul di tempat ini. Kami yang paling berbahagia karena sore hari ini Al-Kamil 2 dihadiri oleh para alumni. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, ada yang baru pertama ke sini. Tentunya ketika semuanya sudah hadir di tempat ini, menginjakkan kaki di Al-Kamil 2 ini sambil diiringi doa, mudah-mudahan Al-Kamil 2 juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa saksikan di sini seperti di Doyong, ada pergerakan, ada perkembangan. Mungkin ada yang berharap Al-Kamil di sini cepat dibuka, cepat berdiri, cepat dibuka, karena di Doyong dengan di sini semuanya menjadi tanggung jawab kami untuk bisa terus berkembang. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak sekalian bisa lihat di Doyong. Beberapa tahun terakhir ini kita sudah bisa membangun gedung asrama Arido yang dulu mungkin anak-anak sekalian nih ketika ada di sana yang belum sempat dibangun Arido, kamarnya mungkin kumuh, kamarnya acak-acakan, kotor. Sekarang sudah berbeda, alhamdulillah. Bahkan yang kontrakan yang kita beli sekarang sudah berdiri 3 lantai. Insya Allah sebentar lagi asrama putri mau dihabiskan. Setelah lebaran mau dibongkar, kita buat bangunan anggap saja Arido 2. Di sana selesai insya Allah. Beberapa tahun lagi bangunan yang kemarin kontrakan itu sudah mau habis. Di sini kita mulai pembangunan. Sudah terlihat banyak anak sekalian. Ruangan ini contohnya. Alhamdulillah, ini ruangan ini bermanfaat. LDK di sini anak santri. Alhamdulillah. Kemudian anak MI kalau ada acara sekarang pramuka di sini juga. Sekarang sudah mulai dipakai acara untuk alumni insya Allah. Nggak tahu ini ruangan yang besar atau alumni sedikit yang datang nih, nggak tahu nih. Ya emang ruangan ini kami perkirakan cukup buat 400 orang. Alumni mungkin sekitar 700 lebih ya, hampir 1000 yang datang. Kalau 70 berarti 10%. Ya kan? Emang ngumpulin alumni itu susah. Enggak usah kita yang baru
Ya mungkin umur kita hampir sudah 20 tahun, tapi alumninya kan kurangi 6 tahun tuh. Berarti berapa angkatan tuh ya? Sekarang angkatan 13 atau 14? 15, sekarang angkatan 15. Anggap sudah 15 angkatan. Alhamdulillah ini kemarin di Darul saja pakai undang yang alumni sekian banyak, yang ada cuma sedikit. Itu saja itu. Ya, tidak banyak, cuma sedikit yang hadir itu. Baru ketika habis share di grup, pada di grup itu diundang khusus sama dia ada 120 orang yang diundang khusus. Yang datang paling 15 atau 20 yang kemarin ya. Yang anggaplah mungkin sekitar 25 atau 30 yang hadir. Ketika diposting di grup baru Yogi juga yang hadir. Nanti mah berkah katanya datang sama Pak Kiai. Nanti mah senang katanya ketemu sama Pak Kiai terus. Sekarang bagaimana kita? Kesempatan kita ini untuk cari berkah banyak. Mohon maaf sekali. Karena orang itu melihat orang lain berbuat sesuatu, dia baru sadar sebetulnya saya juga mampu, tetapi saya tidak berbuat. Kita kalau tujuannya cari duit, cari ilmu, mungkin bisa dapat duit, bisa dapat, tapi duit belum tentu bikin orang bahagia. Ilmu bisa dapat, tapi mungkin ilmu juga tidak bisa menjamin kesuksesan. Mohon maaf. Tapi kalau anak sekalian dikasih keberkahan oleh Allah, mau harta yang sedikit, mau ilmu yang sedikit, tetap pasti hidupnya bahagia. Kalau sudah dikasih apa? Keberkahan. Apa? Keberkahan. Sih, lihat iklan dulu ya. Kalau sudah dikasih keberkahan oleh Allah, pasti bahagia. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun hartanya sedikit. Walaupun hartanya banyak, ilmunya banyak, tapi kalau dikasih keberkahan, insya Allah bahagia. Dari mana kita dapatkan keberkahan itu? Banyak caranya. Tapi lagi dekat-dekatnya dengan guru-guru di Darul Rahman, karena kebetulan habis itu Syafiq dengan desa di Darul Rahman, sehingga habis ketemu dengan guru-guru di sana, sering silaturahmi dengan Pak Kiai, dan terasa sekali anak sekalian keberkahan itu bernama. Oh, kalau gitu kita dapat keberkahan itu dari kiai, dari orang tua, dari guru-guru? Bukan. Kiai, ulama tidak ada yang bisa ngasih keberkahan. Orang tua nggak bisa ngasih keberkahan. Keberkahan datangnya dari Allah. Ya kalau kiai bisa ngasih keberkahan, dia bagi-bagi dulu sama anak-anaknya. Betul lah. Ya kalau habis bisa ngasih keberkahan santri ini. Kalau habis terawih pada 2 hari santri asal dia salaman aja. Nabi, saya minta keberkahannya. Tapi Abi nggak bisa ngasih keberkahan. Enggak ada. Ya kalau Abi bisa ngasih keberkahan, mereka bagi-bagi sama anak Abi dulu. Yang ini masih sisanya aja. Ya kan? Oh enggak bisa ngasih keberkahan. Kiai nggak bisa, ulama nggak bisa, orang tua nggak bisa. Keberkahan itu wasilahnya lewat para kiai, para ulama, kemudian orang tua kita. Nah ini berkahnya saja silaturahmi. Jadi semuanya yang hadir insya Allah pada sore hari ini tentunya akan mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya sekedar datang silaturahmi. Apalagi berbuat banyak usia berbuat ini, terutama panitia. Terima kasih sama Ustaz Diana, sama panitia yang nyediain makanan, yang udah nyumbang, yang udah ngumpulin, apalagi hanya sekedar datang saja pasti sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti keberkahan itulah yang akan membawa anak sekalian kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Karena ada orang dia ilmunya banyak, hartanya banyak, tapi keberkahannya kurang. Itu mah sudah jelas. Lihat buktinya anak sekalian.
Kami ingin anak-anak sekalian yang saat ini alumni Al-Kamil ini masih perjuangan keras. Nanti matangnya nih para alumni kalau sudah umur 40. Makanya ketika alumni datang ke sini, kami nggak tanya sudah punya apa, sudah jadi apa. Dan itu mungkin juga sesuatu yang ditakutkan oleh alumni kalau ketemu sama Abi nanti ditanya nih saya ngapain. Tidak usah khawatir anak sekalian. Dengan datangnya anak sekalian ke sini saya sudah bahagia, senang. Paling tidak nanya bagaimana kabarnya. Ketika datang ke sini mudah-mudahan semuanya bisa mencapai harapan dan cita-cita yang diinginkan. Sekarang belum 40 tahun, masih banyak yang berjuang. Yang penting ketika anak sekalian punya cita-cita, punya harapan, harus berani melangkah. Cita-citanya ada di mana? Cita-citanya ada di sebelah timur. Harus berani melangkah ke sebelah timur. Kejar ke sana. Langkah itu tidak harus lebar, tidak harus langsung banyak. Langkah meniti karir sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Nggak ada orang langsung sukses dengan sukses yang besar, tidak ada. Melangkah. Mau jadi apa nih? Jadi kiai apalagi, nggak mungkin langsung jadi kiai, harus ada tahapannya dulu. Jadi ustadz kecil-kecilan dulu dan seterusnya. Santri juga nggak bisa langsung banyak. Yang mau terjun di dunia bisnis saja. Pengen jadi bos apa dari kecil dulu, kan usahanya dari kecil dulu. Betul atau tidak? Artinya apa? Anak-anakku sekalian mau kejar cita-cita sebelah mana? Sebelah timur. Lari, berjalan dulu ke sebelah timur walaupun diawali dengan 1 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dengan sabar. Sabar yang menerima. Semua teman-teman amin yang dianggap sukses oleh Pak Yusudon itu menitikannya langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Ini anak kami kan sekarang di sini mulai melangkah lagi. Hari ini yang saya saksikan ada bangunan cuma 1 gedung di sana. Insya Allah ke depan akan ada beberapa gedung akan berdiri di sini. Dan ini yang habis sampaikan sebagaimana disampaikan di Al-Kamil 1 dulu. Nanti Al-Kamil bakal 3 lantai. Banyak yang nggak percaya. Sekarang bangunan sudah 3 lantai semua. Insya Allah di sini ada yang 4-5 lantai nanti. Bisa 12 lantai nanti. Iya. Ke atas makan ya Sidratul Muntaha. Nggak ada kesannya, betul nggak? Ya kalau ke samping makin takutnya punya orang, ke atas udah milik Allah, bukan berapa lantai juga. Jadi anak sekalian yang pesan buat sekalian sekarang yang maksudnya begini, ada santri dan Nabi bersyukur. Santri itu ada yang konsultasi, ada yang minta nasihat, dan Nabi saya lagi bingung, saya kuliah dulu atau kerja dulu. Akhirnya Nabi bilang, sekarang anak sekalian yang waktunya kuliah semua ada waktunya, betul atau tidak? Udah waktunya kawin, maka kawin. Kalau belum waktunya jangan dipikirin dulu, baru juga lulus sudah mikirin kawin. Entar dulu ada waktunya masing-masing. Sekarang waktunya kuliah, kejar kuliah sambil kerja boleh. Tapi jangan kerja sambil kuliah, salah, nanti yang dicari duitnya dulu. Kuliah sambil kerja, yang dicari ilmunya dulu, kerjanya untuk mendukung saja secara ekonomi. Sekarang yang masih berjuang kita tahu, anak usaha yang berjuang, ada yang lagi nyari kerjaan susah. Nggak apa-apa, itu bagian daripada proses kok, semua juga sama. Semua pasti akan menemukan itu, lika-liku perjalanan hidup naik turun semua sama. Tinggal saja kalau sudah ada sesuatu yang dikejar, impian yang besar, mulai melangkah demi langkah, sedikit demi sedikit, insya Allah. Asal sabar, ya asal sabar, jangan lupa diiringi dengan doa. Pesan Nabi, silakan silaturahmi dengan guru-gurunya, cari nasihat, minta bimbingan. Supaya apa? Supaya semangatnya nggak turun terus. Kayak gini, baru bertemu dengan Pak Kiai di dalam rumah kemarin Maulid. Kata Pak Kiai yang ingin silaturahmi dengan saya datang sini. Bejar lagi sama bimbingan. Karena nasihat itu perlu.
semua orang. Mohon maaf Pak, jangankan anak sekalian, kita di para kiai sampai udah 1000-2000 tetap aja tidak nasihat Pak Kiai. Karena nasihat itu luar biasa sekali. Ini kesempatan emas ya, Abi menyampaikan kepada sekalian, apalagi kepada alumni, apalagi yang sudah lulus S1, yang bingung gak usah bingung sebetulnya, nggak usah bingung, jangan cari kerjaan, bikin kerjaan. Jangan cari kerjaan, bikin kerjaan. Kalau bikin kerjaan, answer bisa ngajak orang lain. Kalau langsung cari kerjaan cuma kita sendiri, terima di sini kerjaan sendiri aja. Tapi kalau bikin kerjaan, ajak orang lain untuk kerja dengan kita. Nah kayak ini kan bikin kerjaan ya. Makanya bikin kerjaan, orang lain diajak sama kita. Insya Allah tambah berkah. Kita juga Al-Kamil ini punya cita-cita anak sekalian. Tahun ini program yang paling dekat, insya Allah Al-Kamil ini mau bilang ini sekaligus habis sosialisasi. Insya Allah karena ini adalah Milan apa ya, 20 tahun ini kita mau kasih bahasa nih. Harus ada ininya, harus ada moto, harus ada apa? Iklannya harus ada motonya. Milan yang ke-20 ini kita harus sukses. Ini tahapannya banyak sebetulnya. Kita punya cita-cita dulu ingin ada festival-festival. Ini saatnya. Kapan mau dilaksanakan Milan ini? Ancang-ancangnya anak sekalian, rencananya nih kira-kira di bulan Muharram. Jadi Juli itu kita udah mulai. Juli kita udah mulai ada festival-festival nanti. Ya, festival buat pokoknya di tahun 2024 ini dilaksanakannya. Ya, dilaksanakannya ada yang dilaksanakannya di sana di Doyong, ada yang di sini. Tapi puncaknya nanti di sini sekaligus kita pembukaan. Ini sudah azannya. Kita sambil buka, nanti itu sambil makan sambil ambil menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan. Ya kita baca doa dulu. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya doa yang kita baca saat berbuka, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya diberikan kesehatan dari rezeki dari Allah, kita sehat panjang umur, diberikan keberkahan dari Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Sekalian sedang berjuang, mudah-mudahan diberikan segala perjuangannya, diberikan selalu bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan puasa baik yang sudah dilewati yang akan dilewati semuanya diterima menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ja'alna hadha jalan marhuma wa taqabbal ibadatan maksuma wa la taj'alna wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Allahumma anta 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kita bikin spanduk yang ditempel di sini, kemudian di Doyong. Bahkan kita bikin stiker-stiker. Ya, kita bikin stiker Milan 20 tahun Al-Kamil 2024 sampai 2024. Memang itu target kami. Kita lahir, Al-Kamil lahir tahun 2004. Ini momentumnya Al-Kamil di sini buka 2024, cuma target. Artinya 20 tahun Al-Kamil
Al-Amin sudah punya cabang di sini. Gitu. Nanti ke depan nggak usah nunggu 20 tahun lagi, insya Allah ada Al-Amin 3. Insya Allah. Cita-cita Abi di sini programnya 3 yang perlu diketahui oleh sekalian. Satu program syahadah muadalah. Syahadah muadalah itu langsung dengan Al-Azhar, dengan Yaman, dengan Maroko, kemudian Al-Azhar, Yaman, Maroko, sama Turki. Itu target satu. Yang kedua, program afiliatif. Program afiliasi ini atau afiliatif itu kita bagian daripada program pendidikan di sini. Ada nanti santri yang memang dia langsung mendapatkan kurikulum dari Al-Azhar. Apakah ini semua santri atau sebagian, itu sedang kita persiapkan. Karena itu ada hitungan-hitungannya sekalian, ya. Jadi program afiliatif ini semua kitab-kitab kemudian kurikulum selalu kita langsung ambil dari Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar yang ada di Mesir, kita adopsi, kita bawa ke sini. Kitabnya langsung dari sana. Bahkan sebagian gurunya kita akan minta nanti dari sana. Program afiliatif. Yang ketiga adalah program daurah. Program daurah itu program 1 tahun untuk persiapan pergi ke luar negeri. Jadi hanya 1 tahun saja di sini. Itu dari pesantren mana saja yang pengen keluar negeri suruh mampir dulu ke sini setahun. Sementara ini kita masih hidup. Kemarin ada yang di Ciamas, ada yang di Bekasi. Nanti gak usah ke Ciamas, gak usah ke Bekasi kita. Dosen-dosennya kita punya. Ada Ustaz Syaiful Anam, ada Ustaz Hamzah, ada yang sedang melanjutkan studi di sana. Bahkan nanti mungkin ke depan ada anak-anak sekalian yang kuliahnya di Indonesia tapi sampai S2. Tapi tadi sudah sampaikan, insya Allah dengan luas tanah yang sebesar ini kita di sini bisa mendirikan perguruan tinggi. Dan itu bagian dari cita-cita kita. Diawali dengan Ma'had Ali aja dulu. Ma'had Ali Al-Kamil kita bikin di sini. Di antara santrinya, di antara mahasiswa-mahasiswanya adalah lulusan kita dulu yang kita prioritaskan dengan bayaran yang murah, supaya bisa lanjut daripada dia di luar gak bisa kuliah di sini. Kuliahnya lanjut, bayarannya mungkin bisa jadi lebih murah daripada bayaran santri, gitu. Nah nanti itu bagian dari itu yang kami sampaikan tadi. Kita terus melangkah sedikit demi sedikit. Mau bikin perguruan tinggi, universitas, ya ada sedikit Ma'had Ali aja dulu, ya kan? Bikin Ma'had Ali dulu, kita ambil calon mahasiswa dari beberapa pesantren yang tidak ada Ma'had Ali-nya, kita tampung. Nah ini 3 program, ya. Ini yang ingin disampaikan diantaranya, biar alumni tahu ikut mensosialisasikan nanti ke masyarakat. Di antara program ini nanti program Milad Al-Kamil ini kita mau sosialisasi ini juga. Kita bikin perlombaan di sana nanti di Doyok. Kita bikin perlombaan di Doyok, kita undang tuh sekolah-sekolah, terutama yang TK yang dekat di sana. Itu mungkin pesertanya dari wilayah Jatiluhur. Di sini kita bikin juga nanti. Nah di antaranya nanti kalau yang pengen ada festival atau ada olahraga, ada konser segala macam di sini tempat itu. Insya Allah. Nah ini nanti jadwalnya seperti apa? Nanti kita akan bikin kepanitiaan persiapan ini. Kepanitiaan Milad. Nanti diminta pada Ikmil. Nah, nanti Ikmil itu mau ambil bagian mananya? Nanti kepanitiaan kita susun, terutama kepanitiaan ini memang lebih banyak dari Ikmil dibandingkan dengan santri. Santri mungkin jadi anggota biasa aja. Ketuanya harus dari Ikmil. Gitu. Dari sekarang kita mulai memikirkan ke arah sana. Nanti jadwalnya boleh koordinasi, terutama Ustaz dengan pengurus Ikmil ini nanti boleh kumpul ke rumah Habib. Kita akan bicarakan ini lebih serius ke depan supaya acara Milad kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sukses dan kitab ini luar biasa sekali,
ini mengupas kandungan Al-Quran, karena bagaimanapun juga Al-Quran itu menjadi mukjizat dan dilihat dari berbagai macam sisi, dari bahasanya, kemudian kandungannya. Kalau ini membuka Al-Quran dengan angka, di Al-Quran itu kan banyak angka-angka, artinya ada surat, ya kan, urutan surat, kemudian ayat-ayat dan seterusnya. Ini kalau dijelasin semua nanti bang beli. Ya, jadi ini cuma gambaran saja. Yang senang beli kitab, harus beli kitab ya. Dan tadi sudah sampaikan ke anak santri, ya kalau yang kelas 6 tuh habis sampaikan, kalian itu udahlah, gak usah beli macam-macam, buat hiasan rumah juga. Kalau di sana kitab aja, selain dia manfaat dibaca, di rumah itu kalau dipasang kitab tuh dia jadi indah juga. Terus terang aja, misalnya kalau ke rumah Abi, nggak ada di rumah Abi itu hiasan-hiasan macam-macam, nggak ada. Cuma kitab sama foto yang betul-betul ada kenangannya. Sebenarnya itu nggak ada. Kira itu saja mungkin ingin disampaikan malam hari ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Sarjana. Yang mau sholat di sini, insya Allah mau sholat tarawih di sini. Ya, sholat tarawih di sini untuk putri nih. Sedang di mana nih sholatnya? Di sini. Wudhunya harus diatur karena tempatnya kebetulan yang satu di sini belum terlalu rapi. Memang itu baru sementara, tinggal lagi supaya nggak bentrok. Soalnya nanti kita sholat isya dan sholat tarawih di sini. Habis tarawih bisa sambil ngobrol, sambil diskusi lagi, bisa sambil persiapan. Dan insya Allah ini mau nginep di sini di Jambu. Kalau mau ikut nginep disediakan tempat. Ya, insya Allah ke depan kita punya hotel lah di sini. Bisa, mungkin enggak? Sangat mungkin, insya Allah. Mudah-mudahan segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum.